Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang hukum berpacaran dalam Islam, apakah sama dengan ta'aruf. Sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan, biasanya sepasang pria dan wanita akan saling mengenal satu sama lain. Dalam ajaran Islam, hal ini dikenal dengan sebutan ta'aruf. Apakah ta'aruf sama dengan pacaran? Sebagian orang beranggapan bahwa pacaran adalah wasilah, sarana, untuk berta'aruf berkenalan. Padahal pacaran dan ta'aruf merupakan istilah yang berbeda. Istilah berpacaran kerap digunakan sebagai alasan untuk mengetahui jati diri kedua calon mempelai. Tujuannya supaya nanti jika sudah menikah tidak kaget dengan sikap keduanya dan bisa saling memahami karakter masing-masing. Namun sejatinya, anggapan ini tidak benar sama sekali. Dalam ajaran Islam tidak diperbolehkan pacaran karena dikhawatirkan akan menjerumuskan pada hal-hal yang buruk. Dalam bahasa Indonesia, pacar diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan batin, biasanya untuk menjadi tunangan dan kekasih. Dalam praktiknya, istilah pacaran dengan tunangan sering dirangkai menjadi satu. Muda-mudi yang pacaran, kalau ada kesesuaian lahir batin, dapat dilanjutkan dengan tunangan. Sebaliknya, mereka yang telah bertunangan biasanya diikuti dengan pacaran. Pacaran di sini dimaksudkan sebagai proses mengenal pribadi masing-masing, yang dalam Islam disebut dengan istilah ta'aruf, saling kenal mengenal. Pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia sebagai bagian dari rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga atau menikah. Tapi pada praktiknya, pacaran justru kerap menimbulkan banyak kasus yang berdampak negatif, termasuk salah satunya yakni perzinahan. Dalam ajaran Islam sebenarnya telah banyak dijelaskan terkait batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya, adanya larangan untuk mendekati zina. Pacaran merupakan jalan menuju zina yang nyata. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra, ayat 32 telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dengan tegas untuk menjauhi zina. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. Sepasang kekasih yang menjalin hubungan pacaran biasanya memadu kasih dan berkholwat atau berdua-duaan. Hal inilah yang memicu terjadinya zina. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hati-hatilah kamu untuk menyepi dengan wanita, demi zat yang jiwaku ada pada kekuasaannya, tidak ada seorang lelaki pun yang menyendiri dengan wanita, melainkan setan masuk di antara keduanya." Demi Allah, seandainya seorang laki-laki berdesakan dengan batu yang berlumuran, lumpur atau lempeng hitam, yang busuk adalah lebih baik baginya daripada harus berdesakan dengan pundak wanita yang tidak halal. Hadis riwayat At-Tabarani, zina tidak hanya sebatas melakukan hubungan suami istri semata, bahkan saling berpandangan atau saling menyentuh yang bukan mahramnya saja sudah termasuk perbuatan zina. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lebih baik memegang besi yang panas daripada memegang atau meraba perempuan yang bukan istrinya, kalau ia tahu akan berat siksaannya." Dalam hadits yang lain, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang minum minuman keras atau berzina, maka Allah akan melepas imannya dalam hatinya, seperti seseorang melepaskan peci dari kepalanya." Artinya kalau yang berzina itu meninggal ketika berzina, ia tidak sempat bertaubat lagi, maka dia meninggal sebagai orang kafir yang akan kekal di neraka. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para pria yang beriman untuk menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan, yaitu wanita yang bukan mahram.
Namun jika ia tidak sengaja memandang wanita yang bukan mahram, maka hendaklah ia segera memalingkan pandangannya. Dari Jarir bin Abdillah, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah tentang pandangan yang cuma selintas tidak sengaja. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepadaku agar aku segera memalingkan pandanganku. Islam memiliki aturan yang sangat indah dari hubungan lawan jenis yang sedang jatuh cinta, yaitu dengan konsep khitbah. Khitbah adalah sebuah konsep pacaran berpahala dari dispensasi agama sebagai media legal hubungan lawan jenis untuk saling mengenal sebelum memutuskan menjalin hubungan suami istri. Konsep hubungan ini sangat dianjurkan bagi seseorang yang telah menaruh hati kepada lawan jenis dan bermaksud untuk menikah. Proses penjajakan tersebut dilakukan sekedar untuk mengetahui sifat-sifat kepribadian masing-masing tanpa melampaui batas yang dilarang. Segala macam bentuk pacaran tidak dapat dibenarkan kecuali jika pacaran yang bermakna khitbah. Proses khitbah pun hanya membolehkan seorang lelaki memandang muka dan telapak tangan perempuan, tidak lebih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan perlunya perkenalan dan menganjurkan adanya masa perkenalan walau dalam waktu yang singkat. Sebagaimana pengalaman Al-Mughirah bin Syu'bah ketika meminang seorang perempuan, maka Rasulullah berkomentar kepadanya, lihatlah dia, wanita itu, sesungguhnya melihat itu lebih pantas dilakukan untuk dijadikan lauknya cinta untuk kalian berdua. Terima kasih, apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.